Halo Technolovers, tegangan yang muncul antara Rusia dan Ukraina sejak 24 Februari lalu semakin meningkat. Keduanya terus bertarung menggunakan berbagai macam senjata. Diketahui Rusia memiliki armada tempur yang unggul dan teknologi yang sedikit lebih modern dibandingkan tentara Ukraina. Namun hal ini tidak menghentikan Ukraina untuk tetap diam. Salah satu senjata utama Ukraina melawan serangan Rusia adalah rudal Stinger. Lantas seperti apa cara kerja rudal Stinger ini yang katanya bisa menjatuhkan jet tempur Rusia saat di udara? Amerika Serikat telah memasok berbagai peralatan militer ke Ukraina sejak tahun 2014 lalu. Salah satu pasokan senjata yang dikirimkan adalah rudal serangan udara bernama Stinger yang dapat digunakan untuk mencegah serangan Rusia. Rudal Stinger adalah sistem pertahanan udara ringan yang dapat dikerahkan dengan cepat oleh pasukan darat. Rudal Stinger atau FIM-92 Stinger adalah sistem pertahanan udara portable manusia atau Manpads Amerika yang berfungsi sebagai rudal permukaan ke udara atau sumber pemandu inframerah. Senjata ini dapat diadaptasi untuk menembak dari berbagai kendaraan darat dan helikopter seperti Stinger udara ke udara atau UAV. Stinger adalah senjata yang berpotensi menjadi game changer dalam peperangan. Rudal-rudal ini memberi pasukan darat kemampuan untuk membantu menduduki wilayah udara dan menghalangi kemampuan musuh untuk melakukan operasi. Senjata ini mulai digunakan pada tahun 1981 dan digunakan oleh militer AS dan 29 negara lainnya. Pesawat ini terutama diproduksi oleh Raytheon Missile dan Defense dan diproduksi di bawah lisensi oleh Airbus Defense dan Space di Jerman dan Roketsan di Turki. Efektivitas senjata ini ditunjukkan pada pertengahan tahun 1980-an ketika perlawanan Afghanistan menggunakan rudal Stinger yang dipasok CIA untuk menembak jatuh helikopter Soviet. Saat itu beberapa ahli bahkan memuji Stinger karena mengubah arah konflik dan menjadi faktor kunci kekalahan Uni Soviet. Selain serbaguna, rudal Stinger juga sangat akurat karena menggunakan probe inframerah untuk mendeteksi panas dari mesin target. Stinger akan menghantam hampir semua proyektil di bawah 3.352 meter seperti dikutip Howstuff-World. Rudal Microprocessor Reprogrammable Stinger atau RMP memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 90% dalam pelatihan dan uji keandalan. Rudal Stinger tidak hanya bisa menembak jatuh jet tempur, tapi juga bisa menembak jatuh drone. Kecepatan supersonik, kelincahan, serta sistem panduan dan kontrol yang sangat presisi memberikan senjata ini keunggulan dibandingkan rudal jelajah dan semua jenis pesawat. Pada tahun 2019, militer AS mulai melengkapi rudal Stinger-nya dengan detonator jarak dekat. Seperti dikutip oleh Raytheon Missile and Defense, perangkat tersebut memungkinkan rudal untuk menghancurkan sistem pesawat tak berawak melalui serangan langsung atau ledakan di dekatnya. FIM-92 Stinger adalah rudal permukaan ke udara pasif yang dapat ditembakkan oleh satu operator. Walaupun prosedur standar militer memerlukan dua operator, kapten, dan penembak. Stinger dirancang untuk menggantikan sistem FIM-43 Red-Eye. Perbedaan utamanya adalah tidak seperti Red-Eye, Stinger dapat mendekati target secara langsung, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai dan menghancurkan target. Rudal FIM-92B juga dapat ditembakkan dari M1097 Avenger dan M6 Linebacker. Rudal tersebut juga dapat dikerahkan dari kendaraan Humvee Stinger dan dapat digunakan oleh pasukan terjun payung. Ada versi yang diluncurkan dengan helikopter yang disebut Air-to-Air Stinger atau UAV. Roket ini memiliki panjang 5,0 kaki atau 1,52 meter dan diameter 2,8 inci atau 70 mm dengan sirip 3,9 inci atau 100 mm. Rudal itu sendiri memiliki berat 22 lb atau 10,1 kg. Sedangkan rudal dengan peluncur dan penglihatan terintegrasi dilengkapi dengan pegangan dan antena identifikasi teman atau musuh atau IFF. Rudal tersebut memiliki jangkauan sasaran hingga 4.800 meter dan dapat menghadapi ancaman musuh di ketinggian rendah hingga 3.800 meter. Stinger diluncurkan menggunakan motor peluncuran kecil yang mendorongnya ke jarak aman dari operator sebelum dihubungkan ke pendorong utama bahan bakar padat 2 tahap yang mempercepatnya hingga kecepatan tertinggi Mach 2,54 atau 750 mpers. Hulu ledaknya berisi 1,02 kg bahan peledak HTA-3 atau campuran HMX, TNT, dan bubuk aluminium. Dengan propelan tumbukan dan pengatur waktu penghancuran diri yang dimulai 17 detik setelah peluncuran. Untuk menembakkan rudal dipasang BCU atau battery color di pegangannya.
Perangkat ini mencakup pasokan gas argon bertekanan tinggi yang dipompa ke dalam prop untuk mendinginkannya hingga mencapai suhu pengoperasian, dan baterai thermal yang memberi daya pada akuisisi target. Satu BCU memberikan daya dan cairan pendingin selama kurang lebih 45 detik. Kemudian BCU lainnya harus dimasukkan jika misil belum ditembakkan. BCU rentan terhadap penyalahgunaan dan memiliki umur simpan yang terbatas karena kebocoran argon. Sistem IFF ditenagai oleh baterai isi ulang yang merupakan bagian dari rumah detektor IFF yang terhubung ke dasar pegangan pistol. Panduan menuju target awalnya dilakukan melalui navigasi proporsional, kemudian dialihkan ke mode lain yang mengarahkan rudal ke sel target bukan ke saluran pembuangannya. Ada 3 variasi utama yang digunakan: Stinger Basic, teknik pencarian optik pasif Stinger atau POST, dan mikroprosesor Stinger Reprogrammable atau RMP. Ini kompatibel dengan FIM92A, FIM92B, dan FIM92C, dan varian yang lebih baru. Sinar inframerah dan ultraviolet. Hal ini memungkinkannya untuk membedakan target dari tindakan pencegahan dengan jauh lebih baik daripada Redeye dan FIM92A yang hanya menggunakan IR. Meskipun suara modern dapat memiliki tanda IR yang sangat mirip dengan knalpot mesin pesawat peluncuran, terdapat perbedaan tanda tangan UV yang dapat dikenali antara suara dan mesin jet. Disebut Stinger RMP karena kemampuannya membuat rangkaian perangkat lunak baru melalui chip ROM yang dipasang ke pengontrol yang tersedia. Jika pengunduhan roket ini gagal saat startup, fungsi dasar akan dijalankan di RAM onboard. RMP Quad Processor memiliki 4 KB RAM per prosesor. Karena kode yang diunduh dijalankan dari RAM, sangat sedikit ruang yang tersisa, terutama untuk prosesor yang didedikasikan untuk memproses masukan pencairan dan menguraikan target. Salah satu alasan Stinger sangat efektif adalah karena sangat portable. Rudal Stinger bahkan dapat diluncurkan oleh tentara atau warga sipil terlatih yang membawanya di bahunya. Waduh, diam-diam Ukraina ngeri juga ya, sampai-sampai memiliki salah satu senjata canggih. Jadi kamu tim Rusia atau Ukraina nih? Coba berikan tanggapan kalian. Jangan lupa like dan share video ini ya, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa!